Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 430 Kembalinya Yang Perkasa. Yan Chenyu tidak tahu apakah ia akan mampu menyelamatkan nyawa Jiang Cheng, tetapi ia merasa setidaknya ia harus menunjukkan dirinya. Ia tidak bisa hanya melihat orang-orang yang dekat dengan Jiang Chen mati di hadapannya tanpa melakukan apapun. Bahkan jika itu hanya untuk membuat dirinya merasa lebih baik, ia tetap harus berusaha sebaik mungkin. Bahkan jika itu hanya tindakan mencari kematian, lalu kenapa? Siapa yang dapat tetap tenang sepenuhnya saat melihat orang terdekatnya terbunuh? Yan Chenyu. Ketika salah satu pengawal emas melihat gadis ini, dia tidak hanya tidak merasa takut, dia malah merasa gembira. Sepertinya metode Kaisar Ketujuh berhasil seperti yang mereka duga. Ini baru hari kedua, dan mereka telah memikat Yan Chenyu ke sini. Nona muda, cepat pergi dari sini. Jiang Cheng berteriak sekuat tenaga, tetapi Yan Chenyu tidak mendengarkannya. Dengan kecepatan luar biasa, dia tiba di dekat mereka. Sinar sedingin es menusuk kepala Golden Guard. Namun, sebelum Yan Chenyu mencapai Jiang Cheng, 3 aura kuat tiba-tiba muncul dan mendekati Yan Chenyu. Yan Chenyu, sungguh mengejutkan. Kupikir Jiang Chen yang akan ada di sini dan bukan kau. Lupakan saja, putra mahkota terus bertanya di mana kau berada. Kaisar Ketujuh berkata dengan seringai di wajahnya. Dua prajurit perkasa lainnya adalah Kaisar ke-10 dan Yuan Long, yang baru saja kembali dari dinasti Martial Saint. Ketiganya adalah prajurit jiwa tempur akhir. Wajah Yan Chenyu menjadi gelap. Eksekusi itu jelas merupakan jebakan, dan dengan kemampuannya, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Jiang Cheng sekarang, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan 3 prajurit jiwa tempur akhir. Kalian adalah Kaisar Dinasti Martial Saint, dan kalian benar-benar menggunakan metode yang sangat hina dan membantai warga sipil biasa. Aku benar-benar ingin tahu di mana kalian telah meletakkan semua wajah kalian. Karena aku berani menunjukkan diriku di sini hari ini, aku tidak takut padamu. Yan Chenyu berkata dengan suara dingin. Karena kau sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu. Hidupmu adalah milik putra mahkota. Kaisar Ketujuh mendengus dingin. Ayo buat kesepakatan, aku akan tinggal, tapi kau harus membiarkan Jiang Cheng pergi. Yan Chenyu masih berbicara dengan ketidakpedulian yang sama. Nona muda. Jiang Cheng langsung menangis terseduh-seduh. Ia tidak bisa menahan emosinya lagi. Sebagai seorang pria, ia tidak akan mudah meneteskan air mata. Ia bahkan tidak mengerutkan kening saat berhadapan dengan pisau tajam tadi. Namun, kata-kata Yan Chenyu langsung membuatnya menangis sejadi-jadinya. Ia hanyalah seorang pelayan, seorang budak. Hidupnya tidak berharga, jadi bagaimana mungkin ia membiarkan nona mudanya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupnya. Nona muda, karena kata-katamu, aku, Jiang Cheng akan mati sambil tersenyum. Bantu aku memberitahu Tuan Muda, Jiang Cheng meninggal tanpa penyesalan. Tatapan agresif tiba-tiba muncul di mata Jiang Cheng. Ia menundukkan kepala dan menatap pisau tajam yang ditancapkan di tenggorokannya oleh Golden Guard lainnya. Tanpa ragu, ia mendorong dirinya ke arah pisau itu dengan kecepatan tinggi. Puci. Bilahnya sangat tajam dan langsung menyayat separuh tenggorokan Jiang Cheng, menyebabkan darah menyembur keluar seperti air mancur. Pengawal emas ketakutan. Ia menduga orang ini memiliki keberanian yang luar biasa, menggunakan cara seperti ini untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jiang Cheng. Tubuh Yan Chenyu gemetar dan menjerit keras. Matanya langsung berkaca-kaca. Setelah itu, dia berbalik dan mulai melarikan diri ke arah yang acak. Dia tidak akan pernah melupakan ekspresi terakhir Jiang Cheng. Dia meninggal dengan senyuman di wajahnya. Dia meninggal tanpa penyesalan apapun, dia hanya ingin membiarkan Yan Chenyu lari dari sini secepat mungkin. Yan Chenyu tidak mengecewakan Jiang Cheng. Tanpa ragu, dia segera berbalik dan pergi. Dia harus memastikan Jiang Cheng tidak mati sia-sia. Kamu mau pergi kemana? Kaisar Ketujuh adalah orang pertama yang merespons. Dia segera mengejar Yan Chenyu. Mengaum. Monster yang seluruhnya terbuat dari es padat tiba-tiba turun dari langit, menghalangi Kaisar Ketujuh. Mati. Telapak tangan Kaisar Ketujuh bersinar dengan sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya saat ia menghantamkan telapak tangannya ke arah Raja Iblis Es. Wah, Raja Iblis Es tidak takut mati. Ia segera membalas serangan itu dengan tinjunya yang besar. Meskipun ia terlempar mundur beberapa puluh meter oleh Kaisar Ketujuh, ia langsung melompat kembali ke arah Kaisar Ketujuh. Monster yang sangat kuat. Kaisar Ketujuh terkejut sesaat. Monster ini berada di alam jiwa tempur akhir, dan dia tidak tahu bagaimana monster ini muncul. Hal yang aneh baginya adalah dia tidak dapat mendeteksi monster ini dengan kultivasinya. Yuan Long, kau tinggallah di sini dan jaga tempat ini. Si tua ke-10, kau pergi dan buru Yan Chenyu. Kaisar Ketujuh menoleh ke arah dua pria lainnya dan berkata. Yan Chenyu telah menghilang dari pandangan mereka setelah ditahan oleh Raja Iblis Es. Baiklah. Kaisar ke-10 melepaskan energinya dan mengejar ke arah di mana Yan Chenyu melarikan diri.
Melihat hal ini, Raja Iblis Es pun segera bereaksi. Ia segera meninggalkan Kaisar ke-7 dan mulai mengejar Kaisar ke-10. Tetaplah di sini. Kaisar ke-7 mendengus dingin. Dia mengeluarkan pedang setajam silet dan mengayunkannya ke arah Raja Iblis Es. Raja Iblis Es bahkan tidak mencoba menghindarinya, karena tidak memiliki cara untuk membela diri, dan dengan demikian langsung terpotong menjadi dua oleh Kaisar ke-7. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Kaisar ke-7 berkata dengan seringai di wajahnya. Namun, sebelum senyumnya menghilang, wajahnya benar-benar membeku, karena monster yang baru saja dibelahnya telah muncul kembali di hadapan Kaisar ke-10, mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar ke-7 dan ke-10 berteriak kaget pada saat yang sama. Mereka menatap Raja Iblis Es seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Seekor monster telah bangkit kembali segera setelah dibunuh. Ini tidak masuk akal, bahkan dengan pengalaman kedua kaisar ini yang kaya, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi yang aneh seperti itu. Kaisar ke-10 sangat terkejut, dan Raja Iblis Es tidak berencana untuk melambat karena itu. Ia tidak takut mati, karena kematian lebih mudah daripada memakannya. Tanpa ragu, ia melemparkan tinjunya yang besar ke arah Kaisar ke-10. Ketika Raja Iblis Es melancarkan serangannya ke arah Kaisar ke-10, Kaisar ke-7 segera mengejar ke arah tempat Yan Chenyu menghilang. Namun, Raja Iblis Es dengan cepat merespons. Ia segera menyerah pada Kaisar ke-10 dan mengejar Kaisar ke-7. Seperti ini, Raja Iblis Es menahan kedua kaisar, sambil terbunuh beberapa lusin kali saat melakukannya. Setelah terbunuh untuk terakhir kalinya, ia tidak pernah muncul lagi. Para kaisar berkumpul dan mengejar Yan Chenyu, tetapi bahkan setelah terbang beberapa ribu kilometer, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Sialan, makhluk gila macam apa monster itu? Kenapa dia tidak mati saja? Kaisar ke-7 tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Meskipun monster itu berada di alam jiwa tempur akhir, ia hanya tahu cara menyerang dengan kekuatan mentah. Ia tidak dapat mengolah energi yuan atau menggunakan keterampilan tempur apapun, jadi ia tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun dari kita. Namun, kemampuannya untuk bangkit kembali benar-benar menyusahkan, karena ia memberi Yan Chenyu waktu untuk melarikan diri. Wajah Kaisar ke-10 juga menjadi gelap. Mereka akhirnya berhasil memancing Yan Chenyu keluar, tetapi pada akhirnya, mereka tetap membiarkannya lolos. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi mereka berdua. Ayo kita bunuh 3 orang besok. Aku akan memilih 3 orang penting dari keluarga Yan saat kita kembali. Aku tidak percaya bahwa Yan Chenyu masih bisa menyembunyikan dirinya saat itu. Kita akan menyiapkan perangkap dengan baik, dan dengan kita bertiga, aku tidak ingin Yan Chenyu bisa melarikan diri bahkan jika dia diberi sayap. Kaisar ke-7 berkata dengan ekspresi menyeramkan. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menemukan jejak Yan Chenyu, mereka tidak punya pilihan selain kembali dari tempat asal mereka. Di dalam lembah yang sunyi, Yan Chenyu berdiri dengan tenang sambil menghadap ke sebuah danau. Dengan tatapan tajam dan wajah tanpa ekspresi, dia bergumam, "Jiang Cheng, beristirahatlah dengan tenang. Chen Gege pasti akan membalaskan dendammu." Pada akhirnya, Jiang Cheng tidak dapat melarikan diri dari kematian. Meskipun Yan Chenyu muncul dan mencoba menyelamatkan hidupnya, dia gagal melakukannya. Namun, penampilannya sangat penting, setidaknya dia telah melihat saat-saat terakhir Jiang Cheng, membiarkannya mati tanpa penyesalan. Lebih jauh, Jiang Cheng tidak dibunuh oleh musuh mereka, dia sebenarnya telah bunuh diri. Senyum terakhir yang ada di wajahnya adalah senyum yang tenang dan damai. Dan inilah nilai penampilan Yan Chenyu hari ini. Chen Gege, kapan kau kembali? Little Yu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yan Chenyu berjongkok dan melipat tangannya di bahunya. Meskipun dia telah tumbuh banyak sejak pertama kali bertemu Jiang Chen, dia masih seorang gadis kecil. Keesokan paginya, Yan Chenyu sudah menenangkan dirinya. Ia kembali dalam perjalanan menuju kota Langit Harum. Ketika ia tiba di luar kota secara diam-diam, ia langsung melihat 2 pilar kayu yang diletakkan di atas tembok kota. Di atas kedua pilar ini terdapat 2 kepala manusia. Satu kepala milik seorang alkemis dari keluarga Jiang, dan satu lagi milik Jiang Cheng. Siapa yang akan mati selanjutnya? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya? Yan Chenyu merasa sangat muram. Meskipun dia memiliki 9 meridian yin, ada sesuatu yang hanya ada di tubuh 9 yin, tubuh ilahi, kultivasinya terlalu lemah, dan musuh-musuhnya terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki Raja Iblis Es untuk membantunya, dia tidak akan bisa melakukan apapun. 1 jam kemudian, beberapa lusin pengawal emas terbang keluar dari kota Langit Harum. Mereka membawa 3 orang, dan ketika Yan Chenyu melihat siapa ketiga orang ini, ekspresinya langsung berubah. Yan Hongtai, Yan Meng, Yan Xing. Ketiganya adalah orang-orang penting dalam keluarga Yan. Bagi Yan Chenyu, mereka adalah seniornya. Sejak dia masih muda, orang-orang inilah yang selalu menunjukkan perhatian dan kepedulian padanya. Tidak, Yan Chenyu berteriak dalam hatinya.
Mereka telah membunuh 1 orang kemarin, dan mereka akan membunuh 3 orang hari ini, dan semuanya berasal dari keluarga Yan. Ini jelas disebabkan oleh kemunculannya kemarin. Adegan hari ini sengaja dipersiapkan untuknya. Yan Meng dan 2 orang lainnya memasang ekspresi tegas di wajah mereka, sama seperti Jiang Cheng kemarin. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, seolah-olah kematian adalah sesuatu yang wajar. Tak lama kemudian, siang pun tiba. Matahari bersinar terang di atas kepala mereka, membuat ketiganya merasakan panas yang menyengat saat 3 bilah pisau tajam ditancapkan di leher ketiganya. Ketika Yan Chengyu yang tersembunyi melihat ini, tatapannya menjadi penuh tekad. Terlepas dari apakah dia akan mampu menyelamatkan nyawa mereka atau tidak, dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat anggota keluarganya sendiri terbunuh. Berhenti! Yan Chengyu berteriak. Seperti peri yang turun dari langit, dia sekali lagi tiba di kota. Tepat ketika Yan Chengyu menunjukkan dirinya, 3 energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari 3 lokasi berbeda, menjebaknya dengan erat. Kaisar ke-7, Kaisar ke-10, dan Yuan Long muncul pada saat yang sama. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk momen ini. Selama Yan Chengyu muncul, ketiganya akan menyerang pada saat yang sama dan menjebaknya di tengah. Oleh karena itu, bahkan jika monster itu muncul lagi, tidak mungkin dia bisa lari dari mereka. Yu kecil, larilah untuk menyelamatkan diri. Ketika Yan Hongtai melihat Yan Chengyu, ia langsung berteriak seperti orang gila. Haha, Yan Chengyu, sepertinya kau gadis yang sangat peduli dengan keluarga dan teman-temanmu. Namun, tidak mungkin kau bisa lolos dari kami hari ini. Kaisar ke-7 tertawa terbahak-bahak. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi. 2 aura yang mengesankan muncul di kejauhan, dan pada saat yang sama, suara gemuruh mengguncang langit dengan keras. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan memastikan kau menyesal pernah dilahirkan. Suara itu bergema di langit, memperlihatkan betapa hebatnya lelaki yang hendak menampakkan dirinya itu.